Halo teman-teman semua, kembali dengan saya Nopriandi teman-teman. Pada malam ini saya kedatangan teman lama saya, adik saya tercinta yaitu Albio Pangabean. Dia seorang mahasiswa kedokteran, tapi sekarang belum selesai karena akibat dari pandemi ini jadi banyak ujian-ujian juga yang terkendala. Karena tadinya kami sudah banyak cerita, supaya ada kenang-kenangan di sini saya ingin bertanya kepada dia banyak hal. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah motivasi dia ke dalam dunia kedokteran ini, kenapa dia dulu mau masuk ke fakultas kedokteran, apakah memang dari dirinya sendiri atau tidak, kita ingin tahu langsung dari dia. Jadi sebelum saya bertanya teman-teman, teman saya ini juga punya channel namanya adalah Biobola, dia seorang YouTuber juga teman-teman. Jadi saya sarankan atau saya rekomendasikan kepada teman-teman semua agar mensubscribe atau berkunjung ke channel teman saya ini. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan bertanya-tanya dengan beliau. Teman-teman siapkan kopinya, siapkan juga makanannya agar enak mendengarkannya. Oke. Saya ingin bertanya sebagai abangnya, dengan situasi dia yang belum selesai sekarang kuliah atau setelah selesai koas dia belum wisuda. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman saya ini, apakah motivasinya dahulu mengapa mau masuk ke dalam fakultas kedokteran? Silakan. Ya, motivasi saya sebenarnya setelah lulus SMA untuk masuk kedokteran tidak ada, Bang. Tapi karena ini cita-cita orang tua saya, cita-cita ibu saya, mau tidak mau saya harus jalani. Karena ini cita-cita ibu saya berarti cita-cita saya, Bang. Jadi ya begitulah, Bang. Namanya juga udah cita-cita orang tua pun seorang bidan ya, ibu saya. Ya karena tekad dan motivasi orang tua, saya juga harus punya tekad untuk masuk fakultas kedokteran ini ya, Bang. Tapi apakah nggak ada secercah cita-cita begitu untuk, harusnya ada lah gitu ya, untuk mendukung cita-cita orang tua dari dirimu sendiri? Apa ada, masa semua harus cita-cita orang tua? Awalnya memang tidak ada, tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin inilah jalan hidup saya. Motivasi saya pun jadi ada untuk masuk kedokteran, karena saya lihat juga banyak menolong orang sakit ya. Jadi saya pun termotivasi lah masuk kedokteran jadinya. Tidak dari orang tua, saya juga melihat dari ya rumah sakit gimana seorang dokter itu ya. Oke. Jadi setelah kamu masuk di dalam kedokteran ini, sampai itu kan dulu ini kan cerita kita dulu, kembali ke dulu kan. Tapi kan kamu sekarang sudah mau selesai nih. Dulu setelah kamu masuk ke dalam kedokteran, apa saja penderitaan? Bagaimana? Apakah disiplinnya atau sistem belajarnya? Penderitaan yang bagaimana yang paling berat yang kamu alami waktu di dalam kuliahnya? Banyak, Bang, karena saya kan salah satu murid yang bandel ya di kampus. Jadi banyak banyak lah, Bang, perjuangannya. Apalagi masa-masa skripsi, Bang, itu berat kali, mau ujian ya. Karena ujian ini kalau hanya ilmu kita nggak bisa, Bang. Kalau kedokteran ini harus ada teman diskusi, Bang. Kerjakan tugas pun kan harus ada teman, Bang. Jadi banyak pengorbanan. Seperti kalau di kuliah ada dosen nanya, kalau salah satu itu nyanyi depan orang, ya mental lah, Bang. Mental, perjuangan, pengorbanan. Mengerjakan tugas itu mau dari pagi sampai pagi, tidur pun ya berapa jam lah, Bang. Itu adalah penderitaan ya. Penderitaan yang kamu alami. Memang kalau di dalam kedokteran memang kita harus sifat-sifat itu banyak dirubah, karena mental kita akan tertata juga di situ. Kita harus lebih disiplin dan harus lebih bertanggung jawab, karena beban kita ini kan kita kuliah bukan untuk seperti mengobati atau bekerja seperti memperbaiki mesin, karena ini adalah yang kita tangani adalah manusia. Jadi kita harus lebih disiplin, lebih tepat sasaran. Tidak boleh kita lari dari protap untuk mengobati seseorang. Jadi kemudian ini
apakah setelah masuk kedokteran kamu ada perasaan seperti minder gitu atau bangga gitu? Bangga sih bang, tapi karena masuk kedokteran ini kan tantangannya berat bang. Iya, Kalau bangga bang, sempat hampir frustasi karena lama mau siap bang, Iya, mau iya, skripsi, tantangan skripsi pun susah ya bang, karena tahulah bang, dosen-dosen pun karena yang kita hadapi manusia, mau kita obati pun manusia kan, jadi tidak asal lulus. Iya benar. Ya, kalau bangga, tapi memang rasa frustasi ada, tapi ada abang-abang senior yang selalu dukung, teman-teman dukung ya. Itulah Harus tetap semangat ya. Iya, itulah nilai-nilai yang ku dapat dari masuk fakultas kedokteran ini. Semua saling mendukung. Sesama senior, junior, senior ke junior, junior ke senior, ya seperti keluarga lah bang. Jadi ada juga masalah sih sebenarnya di dalam kita mau menempuh dunia kedokteran ini. Kadang ada masalah ekonomi terjadi di keluarga kita begitu. Kadang kita sedih juga karena uang kuliahnya yang terlalu mahal. Saya rasa begitu. Apakah kamu merasa uang kuliahnya juga terlalu mahal? Bagaimana menurut kamu? Itu pasti bang, karena saya pun kuliah di swasta ya bang. Iya. Ya rata-rata swasta pun apalagi sudah fakultas kedokteran mahal. Ya gimana ya, karena ya begitulah yang harus dihadapi. Orang tua pun ya udah sabarlah, utang kemana ya, sana kemari. Iya. Nyicil memang enaknya memang masih bisa nyicil ya, tapi ya pas mau ujian kalau tidak bayar ya bisa nggak ujian bang. Ya itulah berat memang kalau udah masuk fakultas kedokteran, apalagi ya swasta bang. Jadi setelah kamu kan sudah selesai kuliahnya, kamu sudah sarjana kedokteran. Jadi setelah kuliah ini kan ada namanya koas. Oh teman-teman semua, setelah kita kuliah kedokteran, kita mendapat gelar sarjana kedokteran, yaitu S1 kedokteran. Jadi setelah itu ada namanya koas, yaitu koasisten. Itu akan dipraktekkan di rumah sakit tekanan dari universitas kita. Jadi di situ kita bisa praktek dan langsung ketemu dengan pasien. Itulah maksudnya dari koasisten. Jadi saya ingin bertanya kepada teman saya ini tadi, setelah perkuliahan ada namanya koas, apa yang kamu rasakan di dalam dunia koas ini? Banyak bang, ada tegangnya, ada lucunya, semua. Koas ini jauh lebih menarik saat kita kuliah bang, karena kita sudah berpapasan dengan pasien bang. Karena kita sudah diawasi supervisor yang sudah dokter spesialis, jadi banyak tantangan, mental dikuras, selalu respons ya. Iya responsif, ujian selalu ya, kapan aja bisa ujian kalau di situ ya. Banyaklah tantangan, kalau apalagi pasien yang kita hadapi banyak keluhan itu bang. Yang udah pasien apa kan? Mana? Mana lebih banyak disiplinnya antara koas dan kuliah menurut kamu? Sebenarnya koas bang, karena di koas kita langsung dipantau di rumah sakit itu bang. Iya. Langsung dipantau, langsung mempraktekkan. Kalau di kuliah kan hanya teori, memang ada labnya, tapi ini langsung kita dihadapkan bang, dan kita diawasi penuh sama supervisornya bang, sama dokter spesialisnya, ada dokter umumnya, dipantau. Ya jaga malam itu bang, itu ampun. Tapi ada kebanggaan di waktu koas. Ada bang, karena kita sudah bisa mengobati. Iya. Ya, dan kita sudah pakai baju dokter. Iya. Biarpun dokter muda, ada kebanggaan ya. Itulah kebanggaannya sebenarnya. Iya. Tapi ketika kita memakai baju dokter, katanya ada cerita setelah kita memakai baju putih itu ada seperti keberanian muncul. Itu benar nggak? Benar bang. Ya. Ada suatu saat kita megang pasien itu ada sesuatu, nggak tahu menceritakannya, tapi mental itu ya gimana, kita harus berhadapan dengan pasien ya, terbentuk di situ sendiri bang. Disitulah mental kita tercipta ya. Iya, dengan kebiasaan kita menghadapi pasien, kita pun seperti sudah punya mental. Mudah-mudahan mental itu tetap terjaga, jangan sampai hilang ya. Iya. Masih banyak sebenarnya yang mau abang tanya. Nah di sini ada satu hal yang mau abang tanya, kenapa kamu belum selesai juga, belum wisuda dokter? Apa masalah atau kendalanya sebenarnya?
gimana bang kan, waktu mau kuas pun saya telat, waktu mau ujian pun saya telat kan bang. Jadi kawan-kawan saya yang satu meeting udah berlulusan nih bang, udah dokter kan. Iya, iya. Jadi teman diskusi saya kurang, karena teman diskusi itu di Fakultas Kedokteran ya gimana bang, susah lah bang, apalagi UKM PPD bukan hanya ujian teori yang diujiankan bang, karena ini ujian nasional ya. Iya. Kalau di Fakultas Kedokteran ujian praktek pun diujiankan dan diawasi penuh sama dokter-dokter spesialis. Ujian UKDI ya. Ujian UKDI. Ujian kompetensi ya. Kompetensi. Kendalanya memang di situ, karena gimana bang, soal-soalnya pun selalu yang baru ya, Diupdate. diupdate. Iya. Ya kita pun harus, karena ilmu kedokteran ini bang selalu update, jadi Iya. kita pun telat sedikit update-nya. Makanya harus lebih fokus belajar. Jadi begini, abang pun dulu gitu. Jadi dulu abang juga sampai ujian sampai beberapa kali. Cuman memang banyak sekali perjuangan yang harus kita gapai sebelum kita menjadi dokter. Itu harus banyak perjuangan memang. Jadi kita harus memang banyak meluangkan waktu belajar ke situ. Pikiran pun terkuras di situ, dana pun terkuras di situ. Jadi memang itulah hal tantangan yang paling berat setelah menyelesaikan kuliah atau setelah menyelesaikan koas. Bagaimana cerita tentang ujian kompetensinya ini sekarang. Tapi kau harus tetap tegar, karena lambat pun selesai dalam kuliah Fakultas Kedokteran ini bukan berarti itu gagal. Karena abang pun agak sedikit lambat, tapi abang sekarang sudah masuk di residen forensik Universitas Sumatera Utara. Jadi mungkin 3 tahun lagi abang sudah spesialis forensik, mudah-mudahan. Jadi itu sebagai gambaran, sebagai contoh, tidak ada kata terlambat untuk sekolah. Tetap kejar, bagaimana caranya supaya selesai, jangan lari dari tanggung jawabmu, karena itu kau sudah menjadi investasi dalam keluarga. Banyak sudah terkuras biaya, waktu, penderitaan. Banyak orang yang sudah menderita, yang sudah ikut berjuang supaya kamu bisa selesai di Fakultas Kedokteran ini. Jadi pesan abang begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain atau kendala-kendala selain itu? Apakah masih banyak lagi? Ada lagi ya? Nggak ada bang, ya nggak ada lah. Ya gimana bang, jalannya aja, belajar lah, harus lebih giat lah aku belajar bang. Kamu ikut bimbingan UKDI? Untuk sekarang enggak, kemarin iya bang, karena biaya bang kan, Iya, memang biaya banyak besar ya, belajar sendiri lah bang, selalu membaca lah, menghafal, membaca, mempraktekkan bang. Jadi kalau mau belajar, sering-sering datang kemari, mana tahu ada yang bisa abang bantu dalam bagaimana teori belajarnya, dengan soal-soal kita bahas sama-sama. Nggak apa-apa, kita akan belajar, karena menjadi seorang dokter itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. Harus terus belajar, mengingat semua pelajaran yang kita pelajari. Karena ini masalahnya, kedokteran itu adalah seni. Jadi belajar itu tidak ada kata putus. Sampai tua kita memang harus belajar. Itulah perjuangan di dalam kedokteran ini. Sulit sebenarnya, tapi cemana? Disitulah memang letak kita. Letak memang hidup kita di situ gitu. Jadi mau nggak mau kita harus perjuangkan. Jangan kita dokter mencari nafkah utama kita di bidang yang lain. Nah, tetaplah kita fokus di dalam dunia kedokteran, tapi boleh kita berbisnis, tapi itu nomor satu di kedokterannya. Karena di situ kan panggilan jiwa. Banyak hal-hal baik juga yang bisa kita lakukan, seperti membantu pasien yang tidak punya atau tidak ada ekonominya kurang ada, jadi bisa kita ringankan, menolong pasien semua. Itu penting juga, karena itu untuk kedepannya, masa depan kita nggak tahu, Tuhan yang mengatur. Nah, jadi pesan abang, segeralah selesaikan itu, karena kamu pun sudah menikah. Berapa anak kamu? 1 bang. Nah, 1. Laki-laki apa perempuan? Laki lah bang. Nah, iya dah, kalau laki-laki kan berarti nanti itu jadi musuh kamu lah. Kalau kamu nakal, kamu itu jadi yang membuat kamu bertobat nanti. Bisa jadi bang. Jadi begitulah pesan abang.
Jadi teman-teman, kalau ada adik-adik yang masih koas atau yang masih kuliah yang ingin belajar sama atau bimbingan, tulis di kolom komentar, nanti kita tanggapin, nanti diarahkan oleh adik saya karena dia adalah junior saya. Jangan malu-malu bertanya karena bisa jalan-jalan. Jadi jika ada pertanyaan dalam masalah perkuliahan atau masalah bagaimana bang aku kok lama kali aku selesai UKDI, boleh kita bimbingan bersama, belajar bersama supaya adik-adik terbantu. Mudah-mudahan setelah belajar bersama, diskusi bersama, banyak ilmu yang didapat dan kita semua pun bisa tercapai keinginan kita. Diskusi forensik langsung sama abang lah ya. Kalau mau diskusi forensik langsung sama abang langsung. Tulis kolom komentar lah bang. Boleh tulis kolom komentar. Nanti kalau seandainya mau diskusi lain kita panggil spesialis yang lain. Oke. Nah, teman-teman semua banyak residen-residen di USU yang siap membantu adik-adiknya supaya cepat selesai. Karena kita juga butuh regenerasi. Kita juga akan tua. Iya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa ya teman-teman, ini YouTuber juga adik saya ini, nama channelnya Bio Bola. Dia sering membahas tentang bola. Itu yang membuat dia agak lama teman-teman. Itu yang membuat dia agak lama menyelesaikan fakultas kedokterannya. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini dia tersentuh, berubah dia. Itulah harapan kita bersama. Jadi kalau ada pertanyaan juga tentang bola, boleh langsung ke channelnya. Jangan lupa like, subscribe. Nah, begitu juga channel kita Nopri Andi Official. Jangan lupa like, subscribe. Akan banyak video-video yang bagus atau motivasi untuk para teman-teman semua, adik-adik semua yang koas, mahasiswa-mahasiswa kedokteran, masih banyak lagi. Tidak ada kata terlambat untuk sekolah. Abang saja yang sudah uzur masih mau sekolah di Departemen Forensik dan Mediko Legal Universitas Sumatera Utara. Oke, jangan lupa like ya. Oke teman-teman, adik-adik semua, tetap ikuti channel kita. Salam dari kami. Sukses selalu ya. Oke.